Saya ini 1 tahun menyelesaikan bahasa itu masih. Alhamdulillah. Orang berilmu tidak akan berdiam di kampungnya halaman sendiri, bahkan akan keluar hijrah itu sendiri. Karena saya tujuannya hanya satu, ingin menjemput masa depan. Tuhan buat hampir seluruh Mahasiswa. mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh penonton podcast Soekarno Muda dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di podcast Soekarno Muda bersama host kalian tercinta Muhammad Jeddah Malik Anas. Dan kali ini podcast Soekarno Muda kedatangan tamu yang sangat spesial daripada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno, Kakak Zainuddin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Halo Kak Zainuddin, boleh Kak Zainuddin memperkenalkan diri, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno semester 7, Prodi Akuntansi. Saya menjabat Ketua BEM FEB UBK periode 2024-2025. 2024-2025 berarti angkatan baru nih. Iya, Kak betul. Zainuddin ini ya. Memang sangat luar biasa sekali daripada tamu kita hari ini. Kak Zainuddin ini kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 2 prodi ya Kak ya. Dari prodi manajemen dan akuntansi. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Zainuddin ini aslinya dari mana latar belakangnya? Oh, Boleh gak sih diceritain ke kita bareng-bareng semua? Oke, baik. Ini menarik sekali nih. Menarik banget ya. Jadi gini, kenapa saya milih merantau dari daerah kampung saya sendiri? Saya dari Madura. Madura? Madura. Luar biasa. Udah tahu kan Madura gimana? Udah dong. Meksiko Indonesia, Siap, Meksiko Indonesia. Jadi saya berasal dari Madura, pulau yang sangat terpencil, yaitu Gak terpencil juga, lumayan besar. di sudut paling kota yang ada di Madura. Nah, di situ saya berdaerahkan nama itu Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Nah, di situ saya kenapa milih merantau ke Jakarta? Pertama, saya punya inisiatif bahwasanya kuliah itu nggak harus di Madura. Kuliah itu nggak harus di Madura, harus ke keluar kota gitu. Makanya ada guru saya berstatement, orang berilmu tidak akan berdiam di kampungnya halaman sendiri, bahkan akan keluar hijrah gitu sendiri. Kenapa saya memilih merantau ke Jakarta? Karena saya menganggap bahwasanya proses itu penting gitu. Makanya itu perlunya beradaptasi dan hijrah dari kampung Madura gitu. Nah, sedikit saya kenapa milih kampus UBK, saya tujuannya hanya satu, ingin menjemput masa depan. Gitu. Luar biasa. Kuliah di UBK saya ingin menjemput masa depan gitu. Tapi untuk pertama kali, Kak Zainuddin tahu UBK dari mana? Untuk pertama kali saya ada kebetulan abang saya alumni UBK. Oke. Dan itu mengarahkan saya disuruh masuk ke Fakultas Ekonomi dan di Universitas Bung Karno itu sendiri. Oke, berarti cerita awalnya pertama kali juga daripada faktor keluarga ya. Nah, betul. Ada betul. rekomendasi ke Universitas Bung Karno, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Luar biasa sekali untuk kawan-kawan semua. Oke, terus berikutnya nih, kalau kata Zainuddin ya, karena kita udah dengar tadi dari Madura, dari mana? Sampang. Sampang, Iya, datang ke Jakarta sekarang. Itu kan biasanya ada perbedaan budaya tuh. Nah, Ya, kayak iya contoh betul. bahasa. Kita kan aksen itu kan rada Iya, betul, susah. betul. Itu gimana kata Kak Zainuddin untuk menghadapi itu? Solusinya gimana, coba? Bisa diceritain? Jadi gini, kan di Madura ada 4 kabupaten, ada Oke. Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan. Baik. Nah, keempatnya itu ada perbedaan bahasa itu sendiri. Ada yang di Sampang itu kakeh itu bahasanya kamu. Kalau di Bangkalan itu adalah hede. Kalau di Pamekasan beun. Oh, ini artinya kamu semua nih ya? Iya, kamu Oke. semua gitu. Kakek, Kamu, terus ada beun. beun, Terus satunya? hede, Hede. iya. Hede, yang Terus terakhir? panjenengan. Panjenengan. Oh, kayak bahasa Jawa halus panjenengan ya. Iya. Betul. Betul. Jadi, tapi budayanya selain bahasa juga beda gak sih dari Beda. empat ini? Jadi 4 itu ada perbedaan masing-masing gitu. Baik segi budaya dan lingkungan itu ada perbedaan masing-masing gitu. Itu di Madura aja ya. Di Madura. Kalau waktu pindah ke Jakarta, Nah, kalau pindah ke Jakarta tuh banyak budaya yang harus disesuaikan dengan lingkungan Jakarta gitu. Beda sekali jauh dari Madura gitu.
bisa gak satu contoh aja yang Kak Zainuddin udah lewatin tuh, melewati culture shock itu kan? Oke. Lumayan, boleh gak sih apa? Contoh sederhananya ada Sederhana, satu. boleh. Ini contoh sederhananya adalah bahasa. Heeh. Menyesuaikan bahasa Madura dengan bahasa Jakarta yang banyak bahasa gaul ya, itu kan itu perlu menyesuaikan. Saya ini 1 tahun menyesuaikan bahasa itu sendiri. Ada teman saya kelas udah mengajarkan saya gimana berbahasa yang betul di lingkungan Jakarta Pusat ya khususnya. Jakarta Pusat, Ya, baik, karena baik. bahasa gaul ada gitu. Iya. Jadi saya menyesuaikan itu 1 tahun itu. Bayangin 1 tahun saya sering nongkrong, sering ngopi sama teman-teman, diskusi, ngerjain kelompok lah. Itu beda sekali bahasanya gitu. Makanya saya sering diem gitu Oke, kan. berarti baru kebiasaan selama 1 tahun di 1 Jakarta. tahun ya. Berarti dari awal semester 1 pertama kali ke Jakarta langsung kuliah aja kegiatannya. Di Jakarta kan pertama itu Covid akhir 2021 kayaknya. Oh iya, Nah, baik, itu baik, masih online perkuliahan. Dan itu selama setahun itu baru bisa dengan Ya. kultur Nah, itu Jakarta. yang ada di Luar biasa, Jakarta. tapi emang itu salah satu tantangannya buat teman-teman semua. Kita dari daerah, kita datang untuk niat merantau Iya, ya. merantau, Itu betul. salah satu resikonya, kita harus menghadapi itu. Iya, betul. Luar biasa banget lah. Terus sekarang nih ya, sekarang Kak Zainuddin ini sekarang menjabat PDH-nya juga luar biasa ini warna biru. Badan Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Oke. Sekarang nih menjabat sebagai Ketua BEM. Iya, alhamdulillah baru terpilih. Alhamdulillah baru terpilih. Nah, selama proses ini kan menjadi Ketua BEM itu kan ada proses tantangan tersendiri ya. Ini bagus nih. Boleh gak nih ini dikasih tahu ke kita, barangkali ada kisah inspiratif dan motivasi buat Soekarno muda mereka. Boleh dong diceritain kepada kita, Ketua Zainuddin. Oke, jadi gini, selama saya berproses menjadi ketua BEM dan perlu saya berikan pada teman-teman, yaitu proses itu tidak mengkhianati hasil gitu ya, dalam bahasa sehari-hari. Jadi selama saya berproses di BEM itu saya memulainya dari lingkungan yang ada di Fakultas Ekonomi. Saya terinspirasi dari teman saya sendiri yang kelasnya yang sudah mengajarkan saya untuk gimana sih berproses gitu. Ini kan saya berlatar belakang dari kampung. Nah, kebetulan saya punya teman yang dia memberikan inspirasi buat saya untuk ayolah maju di BEM itu. Saya bilang, saya nggak punya pengalaman apa-apa loh. Bahasa saya baru 1 tahun ini baru beradaptasi dengan lingkungan Jakarta. Makanya saya berproses ini perlu ada tantangan yang sangat besar. Pertama dari sikap dan perilaku lingkungan yang ada di Jakarta itu sama kampung beda. Nah, saya terinspirasi dengan bahasa yang saya temui tiap hari itu dengan bahasa usaha tidak meniati hasil. Makanya sangat dengan saya pakai PDH kayak gini dan menjadi ketua BEM itu prosesnya sangat panjang. Baik dari lingkungan dan juga gimana cara bergaul dengan orang Jakarta gitu sendiri. Baik, tapi yang mendasari pertama, Yang dari pertama adalah saya ya seperti saya tadi sebut ingin menjemput masa depan. ingin menjemput masa depan. Oke. Dengan cara saya menjadi seorang pemimpin di Fakultas Ekonomi. Luar biasa, kita beri tepuk tangan meriah dulu nih buat Kak Zainuddin, luar biasa. Oke, jadi tadi kan sempat disindir juga masalah ketua BEM ini kan adalah proses ya. Iya, proses. Di UBK ini kita tuh punya organisasi di dalam universitas itu ya, yang di bawah Warik 3 itu kan selain BEM juga ada himpunan. Nah, betul. Kak Zainuddin ini waktu itu juga sempat mengikuti himpunan? Saya langsung ke BEM menjadi ketua bidang kajian aksi. Itu waktu semester semester 3. semester 3 sudah mulai aktif di kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, betul. Oke, luar biasa. Dan itu berproses hingga kemarin semester 6 ya. 6, sempat akhirnya terpilih menjadi ketua. Luar biasa, luar biasa. Oke. Berikutnya nih, Kak Zainuddin ya. Setelah Kak Zainuddin ini menjadi ketua BEM, ini kan pasti kan banyak ada permasalahan kayak Alah, waktu iya, ya. betul, pasti. Saat kuliah dimulai tapi juga ada kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa atau mungkin panggilan di tempat lain. Nah, gimana sih tips and trick untuk ngatur manajemen waktunya? Bisa gak diceritain kita? Kasih tips and trick nih buat Soekarno muda. Jadi kita balik lagi dengan manajemen waktu. Karena kenapa ada mata kuliah manajemen itu sangat penting. Karena dibalik lagi dengan prioritas. Jadi nggak semuanya dengan adanya
organisasi dan juga organisasi kampus dengan perkuliahan itu perlu di-manage waktunya. Jadi saya memilih bahwasanya duanya harus balance karena dua-duanya ini penting. Pertama, kuliah itu sangat penting. Pengembangan akademisinya itu dan segala macam di perkuliahan. Dan juga di organisasi yang ada di BEM itu perlunya pengembangan diri baik intelektual, gimana cara vokal dan juga bagaimana berkomunikasi itu kan juga perlu di manajemen waktu. Saya punya trik satu di HP juga ada kan ada tuh catatan ya kan ada. Notes. Terus di kamar saya ada sedikit gambaran bahwasanya ada nih jadwal gimana saya harus ke BEM dan gimana saya harus ke kuliah gitu. Tapi di situ lebih banyak ke perkuliahan gitu. Baik. Di kamar ada satu papan yang dimana itu ada tulisan ini perkuliahan harus jadwal segini dan di BEM harus jadwal ada di situ sendiri. Kayak to do list Nah, ya? ada. Oh, paham. Jadi itu trik saya untuk memanage waktu gimana menyimbangi organisasi sama perkuliahan gitu. Luar biasa. Berarti memang benar sih kata Bapak, emang harus dicatat Ya, harus dicatat karena kadang-kadang kita lupa ya gitu. Betul. Memang itu salah satu juga permasalahan buat hampir seluruh mahasiswa. Iya, betul. Kebanyakan lebih fokus sama BEM atau apa gitu. Akhirnya perkuliahan awalnya teteran gitu. Siap. Penting sekali dengan adanya catatan seperti itu gitu. Baik. Ini tips juga bisa dipakai sama Soekarno Muda semuanya ya. Oke. Terus ini ya kata Zainuddin, setelah kita lihat nih sebagai ketua BEM dan luar biasa ini ceritanya Kak Zainuddin ini. Kak Zainuddin punya salah satu motivator atau seseorang yang menjadi inspirasi Kak Zainuddin agar bisa terus berproses ini karena kan tantangannya pasti berat ya. Ada gak? Dan kalau boleh tahu siapa orangnya? Oke, siap. Ini bicara role model ya. Role model, boleh kita sebut role model. Patron lah ya bahasanya. Ya, boleh. Jadi ada 2 patron yang saya teguhkan dari pertama bapak saya sendiri. Kenapa saya bilang bapak saya sendiri? Karena waktu saya di SMK saya dibelikan 1 laptop dan itu laptopnya harganya 1 juta. Itu bahkan laptop yang paling jadul gitu sendiri. Bahasanya itu paling biasalah, murah gitu. Saya pakai untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tapi semenjak kan biasanya kalau laptop udah second ya udah dipakai kan pasti ya banyak rentangnya gitu. Nah, di singgah itu ada saya pakai dan itu mati. Dan teman-teman saya pada nanya, kok nama mati? Biasa ini. Terus saya lapor sama bapak saya, Pak, ini laptop saya mati gitu. Ini ya udah nak, nanti saya beliin asalkan kamu semangat belajar komputernya gitu. Nah dari situ saya mulai, oh bapak ini mendukung saya, gimana saya harus berproses, gimana saya harus belajar sungguh-sungguh. Kebetulan almarhum bapak saya udah tidak ada gitu. Mungkin, nah itu inspirasi saya yang paling teguhkan sampai sekarang. Bahkan jadi saya seorang pemimpin itu saya teguhkan. Kemanapun saya ingat bahwanya proses tidak mengkhianati hasil. Nah situ saya mulai berproses hijrah dari Madura ke Jakarta itu menjemput masa depan. Yang kedua role model saya adalah Bang Musa. Itu adalah saudara saya sendiri yang dimana saya waktu mau berproses kuliah ke Jakarta saya bilang, Bang saya mau kuliah ke Jakarta. Saya mau kuliah di Jakarta dengan mengikuti karir seperti abang gitu. Terus abang bilang, gak apa-apa dek, kita cari bersama-sama. Nah, terus saya nanya, Bang, gimana kalau persoalan biaya perkuliahan di Jakarta kan mahal ya, beda di kampung. Terus dia bilang, kita cari bareng-bareng deh gitu. Luar biasa. Nah, karena abang saya ini proses dari awal. Dia seorang pekerja driver, dia berproses bayar kuliah dari situ semua sampai S2 sampai sekarang. Itu role model saya. Memang luar biasa ya sosok seorang bapak sebagai tulang punggung keluarga. Berikutnya ada lagi gak? Ya itu, saya bilang Bang Musa. Dia bilangnya ketika saya mau berproses dia bilang, Bang gimana persoalan biaya perkuliahan di Jakarta? Dia bilang, kita cari bareng-bareng deh gitu. Kita cari bareng-bareng di Jakarta karena manis garamnya di Jakarta itu kita tempuin bareng-bareng gitu. Mulailah berproses dari bawah sehingga menjadi ketua BEM sekarang. Jadi untuk role model selanjutnya adalah Bang Musa. Ya. Saudara saya sendiri. Saudara. Alumni UBK. Alumni Universitas Bung Karno juga. Iya, Oh, juga beliau yang merekomendasikan. Iya, betul. Oke, berarti dari sosok inspiratif seorang Zainuddin itu adalah ada 2 orang itu saya dua orang sebutin tersebut tadi. ya. Seorang bapak sebagai tulang punggung keluarga ya. dengan penuh Semangatnya mendukung saya. Sangat semangat Dari dan kemudian
Iya, betul. Saudara Musa Nah. sebagai yang pembimbing untuk memulai proses tersebut. Prosesnya. Luar biasa memang. Kita beri tepuk tangan dulu lah nih buat Kak Zainuddin. Udah 3 kali kita tepuk tangan. Siap. Oke, berikutnya Kak Zainuddin, ini kita mempunyai beberapa pertanyaan dari mahasiswa Universitas Bung Karno yang dikirim melalui Instagram Story. Jadi kita selalu membuka sesi Q&A sebelum podcast dimulai di Instagram Story Podcast Soekarno Muda. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa mantengin dan juga bisa ikut untuk menanyakan kepada narasumber selanjutnya. Mungkin kita akan post, jadi bisa langsung dipantengin aja di IG Podcast Soekarno Muda. Untuk pertanyaan yang pertama, kita ada dari saudari, kita bacakan, Zevanya Margaret. Oke, halo Kak, spill motivasi yang menguatkan hidup Kak Zainuddin. Ada gak? Spill motivasi yang menguatkan hidup Kak Zainuddin. Ada gak? Spill penguat hidup ya, yang pertama adalah motivasi hidup seperti wanita terhebat. Wow, boleh banget ini. Satu-satunya wanita terhebat di dunia itu adalah ibu saya sendiri. Siap, berarti motivasi yang luar biasa yang paling Iya. menjadi dasar dari Kak Zainuddin adalah Ibu saya sendiri. Ibu Beliau sendiri. bilang gini, "Nak, merantaulah ke Jakarta dan temukan jati dirimu lewat proses yang begitu halus dan tidak menjatuhkan orang lain." Itu motivasi yang saya teguhkan sampai sekarang. Itu ibu saya yang bilang ke saya. Menempuh mencari jati diri tanpa menjatuhkan orang lain. Tanpa menjatuhkan orang lain. Luar biasa memang. Jadi saya juga sangat tersentuh banget ya dengan kata-katanya ya. Sederhana tapi memaknai sangat panjang gitu. Bagi teman-teman yang itulah motivasi saya, karena saya bisa bertahan hidup di kota besar. Pahit manisnya saya jalani mengingat dengan motivasi ibu saya sendiri itu. Luar biasa. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Dari Aulia WNDR. Ya udahlah, pokoknya ada Aulia WNDR. Ini adalah bagaimana sih cara Kak Zainuddin mengatasi konflik dalam organisasi? Pertanyaannya. Jadi konflik ini gimana nih? Konfliknya maksudnya mau konflik yang sifatnya gesekan di dalam divisi atau gimana nih? Gini. Boleh dong diceritain Kak Zainuddin. Cara menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi itu kan ada yang namanya manajemen penyelesaian risiko. Baik. Nah, di situ dalam organisasi pasti ada sih masalah-masalah yang sering terjadi gitu ya. Yang pertama pasti ada tidak kecemburuan lah, atau tidak dipandang lah, atau segala macam pasti ada. Nah, untuk menyelesaikan hal itu saya pasti memanggil pertama orang yang punya masalah. Yang bersangkutan kita panggil, kita ajak diskusi gimana keluh kesahnya. Kalau udah selesai baru yang bersangkutan lainnya kita panggil. Kalau yang menjadi masalah kita panggil dulu. Nah, sudah ketemu nih dua-duanya, baru kita rembuk di BPH, di Badan Pengurus Harian. Nah, di situ kita rembuk dan gimana menyelesaikan hal itu. Karena sering terjadi pasti dalam organisasi itu yang masalahnya yang sering terjadi, baik itu dalam personal atau per individu, ataupun bahasa sekarang itu circle lah itu. Asik, circle. Pasti banyak lah gitu. Nah, cara menyelesaikannya itu menyelesaikan hal itu dengan cara memanggil satu-satu personal yang bersangkutan, baru kita diskusi nama teman-teman yang ada di BPH gitu. Ini menarik nih, yang BPH ini saya menarik karena kan kebetulan di BMFA kan tidak ada sebutan BPH. Ya. Jadi BPH ini kan Badan Pengurus Harian. Nah, di Badan Pengurus Harian itu nanti ada semacam sidang kecil musyawarah gitu, kecil. Iya. Itu sistemnya kalau boleh tahu gimana itu? Jadi apakah mereka ngomong dulu terus baru dirembukin, ada hakimnya atau gimana, bisa jelasin? Itu kan ibaratnya evaluasi mingguan gitu. Oke, baik. Karena di situ ada evaluasi mingguan. Jadi setiap ada masalah pasti dievaluasi. Baik acara pun pasti dievaluasi gitu. Makanya penting sekali dengan adanya pengurus BPH gitu. Nah, dalam hal itu seperti resiko tadi, cara menjelaskan seperti itu. Kita panggil satu-satu, kita musyawarahkan, selesaikan di situ. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya untuk di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis begitu ya untuk menyelesaikan konflik. Regulasinya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketua Zainuddin dari Riel Bears Ri 3L. Bears, asik. Ini sulit nih namanya nih. Oke.
Kak Zainuddin, kan kelihatan ambis di organisasi. Ih, ambis nih. Bahasanya ambis nih, Ambis, ya. ambis. Sempet gak sih punya pacar atau orang yang deket? Waduh. Ini kita tidak mempersiapkan nih dari mahasiswa untuk Kak Zainuddin nih. Oke. Kak Zainuddin kan kelihatan ambis di organisasi. Ya, ini pertanyaan nih apa ya? Menurut saya lebih ke individu saya sendiri Gak nih. apa-apa, sedikit lah, gak apa. Kita lihat. Sempet Oke. gak sih punya pacar atau orang yang deket atau sebagai apa motivator? Boleh gak sih diceritain? Ada gak sih Kak Zainuddin? Selama saya berkuliah nih, kita bicara perkuliahan. Oke, boleh. Selama saya berkuliah dari semester 1 sampai sekarang mau semester 7, ini tuh saya semester 6 semester 5 saya tidak pacaran. Tidak pacaran semester 5. Tidak pacaran. Karena kenapa? Proses saya dari semester 1 sampai 5 itu adalah bagian proses dan tujuan saya menjadi ketua BEM. Baik. Dan saya menjadi ketua BEM tuh ada ya semacam PDKT lah, ada ya. Semester 6 ini. Yang menyemangati saya menjadi ketua BEM gitu. Baik. Ada seseorang perempuan gitu. Berarti ada nih ya. Ada, Berarti gitu. dari ke proses yang di organisasi Organisasi. itu masih ada lah Ada. satu orang sebagai penyemangat motivasi support system. Nah, Asik. bahasa sekarang support system, Bahasa iya. sekarang support system untuk menjadi ketua BEM. Sampai sekarang masih. Masih. Alhamdulillah. Oke, jadi ini orangnya enggak ada kawan-kawan ya. Jadi oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, mungkin itu Ketua Zainuddin, Kak Zainuddin daripada BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, luar biasa. Terima kasih banget untuk kedatangannya hari ini Ketua, kami sangat mengapresiasi. Oke. Dan sebelum kita akhiri, saya sangat berterima kasih ya, karena dengan adanya Ketua BEM bisa hadir ke sini juga buat motivasi tidak hanya untuk kami, tidak hanya untuk seluruh mahasiswa, tapi juga bisa untuk menyemangati daripada seluruh anggota divisi dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau gitu, Ketua Zainuddin, barangkali ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan kepada seluruh penonton Soekarno Muda. Oke. Kami persilahkan. Jadi buat teman-teman termasuk yang kuliah di UBK, saran saya sih tetaplah berproses, jangan pandang bulu, jangan takut karena proses itu bagian dari tujuan dan temu jati diri kalian masing-masing. Saya pun menyampaikan bahwasanya saya menulis kata-kata ini, jangan bandingkan takdirmu, ini ya, jangan bandingkan takdirmu dengan takdir orang lain. Jangan bandingkan takdirmu dengan orang lain, karena setiap makhluk yang dijalaninya itu beda masing-masing. Jadi punya tujuan masing-masing, punya proses masing-masing, dan punya tujuan ingin menjadi orang hebat itu ada tujuannya masing-masing. Nah, takdir orang itu beda-beda. Seperti saya bilang tadi, berdirilah dan proseslah tanpa menjatuhkan orang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, kita boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, baik Ketua Zainuddin, terima kasih atas siap. kehadirannya di podcast Soekarno Muda, sangat Siap. kami apresiasi. Terima kasih juga nih. Dan semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan inspirasi untuk seluruh Soekarno Muda, baik yang tahun sekarang, tahun besok, dan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu mantengin seluruh media sosial daripada podcast Soekarno Muda, baik itu YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan jangan lupa di-subscribe ya, agar tidak ketinggalan daripada informasi-informasi selanjutnya dari podcast Soekarno Muda. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Ketua Zainuddin atas Siap. kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.